Halo, bersama dengan MyClub ID lagi, dan kali ini kita mengulas satu lagi versi B550 dari keluarga Aorus. Kali ini kita akan mengulas B550 Aorus Pro. Sebelumnya kita sudah bicara panjang lebar tentang B550 Aorus Master, dan kali ini kita punya kesempatan untuk berbicara di level yang di bawah Master, yaitu B550 Aorus Pro. Penjelasan mengenai chipset B550 dan perbedaan dengan X570 ada di video sebelumnya. Nanti bisa lihat di description, kita ada taruh, ada video sebelumnya menyangkut B550 Aorus Master. Oke, mari kita lihat dan kita bahas bersama apa saja fitur yang dimiliki oleh B550 Aorus Pro. B550 Aorus Pro tepat berada levelnya di bawah B550 Aorus Master. Motherboard ini memiliki form factor yang sama, yaitu ATX dengan dimensi 305 mm x 244 mm. Kemudian untuk rancang bangun VRM-nya terdiri dari 12 phase digital, driver MOS dari Visay dengan kapasitas per phase-nya 55 ampere. Kemudian di SoC phase-nya menggunakan 2 buah digital juga dengan solusi yang sama. Untuk memori, ini ada memori menggunakan topologi daisy chain. Juga ada 1 buah PCI Express berjalan di kecepatan penuh X16 ya untuk kartu grafis. B550 Aorus Pro memiliki konfigurasi untuk PCI LAN-nya sebagai berikut. 1 buah PCI Express X16 atau by 16 dari prosesor itu digunakan untuk 1 buah PCI Express X16 yang digunakan untuk grafik. Kemudian 1 buah jalur X4 digunakan untuk port atau slot M.2 NVMe yang mendukung generasi keempat. Kemudian ada 3 buah USB 3.2 Gen 1 dan 1 buah USB 3.2 Gen 2 Type A. Kemudian untuk chipsetnya sendiri, AMD B550 terkoneksi dengan prosesor atau soket prosesornya menggunakan jalur PCI Express 3.0. Ini yang membedakannya dengan X570, di mana antara PCH atau chipset dengan soketnya terhubung dengan PCI Express 4.0. Untuk chipset AMD B550-nya itu memiliki PCI Express LAN 3.0. Salah satunya terbagi untuk slot PCI Express X4 yang berbagi dengan slot M.2
NVMe. Jadi untuk yang soket kedua ini atau M2B SB itu hanya mendukung M.2 NVMe PCI Express 3.0. Kemudian ada 6 buah SATA port total yang diambil dari chipset PCH B550. Dan yang paling unik kalau kita perhatikan di area VRM ada beberapa komponen tantalum array kapasitor yang berfungsi sebagai filtering yang lebih baik, sehingga pasokan daya yang dikonsumsi oleh prosesor, terutama prosesor-prosesor yang high-end seperti Ryzen 9 dan nanti akan muncul Ryzen XT version yang memiliki frekuensi clock yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya, maka dengan adanya tantalum array kapasitor ini akan membantu filter daya yang lebih akurat dan lebih baik ke prosesor. Untuk LAN ada 2,5 gigabit LAN dari Realtek 8125BG lengkap dengan 15 kV surge protection dan 25 kV LAN ESD protection. Untuk USB 3.2 generasi 2-nya kita bisa temukan di bagian belakang itu ada 3 buah, 2 buah Type A dan 1 buah Type C. Ketiga-tiganya ini di routing dari chipset B550. Untuk front panel ada satu buah port USB 3.2 Gen 1 yang bisa dihubungkan dengan casing bila fasilitas di casingnya ada. Berikutnya di audio, solusi audionya menggunakan yang sama dengan seri master yaitu Realtek ALC 12220VB yang memiliki signal noise to ratio sebesar 120 dB, lengkap dengan kapasitor audio WiMA plus Nichicon MW. B550 Aorus Pro juga memiliki Thunderbolt header. Ingat ya, ini Thunderbolt header bukan Thunderbolt port. Kita harus membeli add-in Thunderbolt terpisah untuk bisa menggunakan header ini yang ada di motherboard. Untuk B550 Aorus Pro ini tidak memiliki Wi-Fi dan hanya single bias dengan kapasitas 256 MB. Untuk I/O controller dipercayakan pada chip ITE 6866 dan hardware monitoring controller itu menggunakan ITE 8795. Lalu untuk display juga masih diberikan satu port HDMI 2.1 yang bisa digunakan untuk output prosesor-prosesor APU generasi berikutnya dari AMD. PCB layer dari motherboard sendiri berjumlah 6, jadi cukup premium meskipun dia ada di level Pro, sama persis dengan kakaknya Master. Sama-sama memiliki 6 layer PCB untuk signaling yang lebih baik pada kecepatan memori. Demikian informasi tentang
rancang bangun dari motherboard B550 Aorus Pro. Nah, kita tadi sudah membahas dengan lengkap apa saja yang bisa diperoleh, fitur-fitur yang ada di B550 Aorus Pro, dan kalau kita bandingkan sebenarnya tidak begitu banyak perbedaannya dengan seri Master. Mungkin hanya kurang di beberapa fitur atau fasilitas, seperti tadi kita bisa lihat bahwa M.2-nya hanya ada 2, sedangkan di Master ada 3. Lalu jumlah USB 3.2 Gen 2-nya juga lebih sedikit dibandingkan Master, dan beberapa hal lainnya. Khususnya juga di VRM ya, kalau yang di Master menggunakan Infineon, di Pro ini menggunakan solusi dari VSAY, driver MOSFET yang terintegrasi, atau bisa juga disebut sebagai power stages. Kesimpulan yang bisa kita ambil, ya B550 Aorus Pro ditujukan untuk kalian yang tidak memiliki dana lebih untuk bisa membeli Master. Jadi Pro adalah ada alternatif yang kurang lebih mirip dengan Master, dengan beberapa kekurangan tentunya ya, tapi bila Anda tidak membutuhkan beberapa fitur yang ada di Master, Pro adalah menjadi pilihan yang paling tepat. Mulai dari kemampuan overclocking di atas kertas dengan desain VRM yang cukup beefy dan bagus, dan saya yakin bisa menahan loading Ryzen 9 yang nanti akan muncul lagi, yang seri XT dengan power yang lebih tinggi karena frekuensinya juga akan semakin tinggi juga. Dan kemudian B550 Aorus Pro ini bisa menjadi pilihan bagi kalian yang ingin memfokus pada gaming, yang masih ingin mempertahankan form factor casing ATX. Artinya ingin memanfaatkan semua fitur yang ada di motherboard dengan maksimum. Oke, pastikan produk B550 Aorus Pro dan maupun motherboard Gigabyte dan Aorus lainnya itu memiliki garansi dari Nusantara Jaya Teknologi atau Andal Global Solusindo untuk kepastian keaslian dan juga layanan purna jual. Demikian video kita kali ini. Silakan memberikan komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.